Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, pelajaran hari ini kita praktik ibadah menghafalkan surat Al-Fatihah beserta artinya. Yang dimana biasanya Al-Fatihah kalian sudah hafal, nah kini kalian menghafal arti dari surat Al-Fatihah. Namun sebelum kita belajar arti dari Al-Fatihah, mari kita awali dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi manfaat bagi kita, menjadi fondasi kita untuk menuju jalan yang benar. Baiklah anak-anak soleh yang solihah, mari kita baca dari lafal basmalah. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, dan bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baiklah anak-anak, setelah kita membaca surat Al-Fatihah baik Arab maupun artinya, sekarang kita akan mempelajari tafsir dari surat Al-Fatihah bagian basmalah. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku memulai baca Al-Quran dengan menyebut nama Allah, nama tergantung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan, yang Maha Pengasih, pemilik sumber sifat kasih yang mengandungkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk. Maha Penyayang yang tidak henti memberikan kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah. Basmalah akan mendatangkan keberkahan, dan dengan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan, seseorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan menghindari keburukan. Anak-anak yang soleh dan solihah, surat Al-Fatihah biasanya dimulai dengan basmalah di dalam Al-Quran. Namun ada beberapa pendapat ulama, baik antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Seringkali kita mendengar di masjid, terkadang ada imam sholat yang baca basmalahnya dijaharkan atau dikeraskan, dan ada pula yang dia tanpa menggunakan basmalah, dan ada pula yang dia menggunakan basmalah namun cukup terdengar dengan dirinya saja. Nah, baiklah anak-anak, kita akan membahasnya. Basmalah ayat, ada yang menyebut membaca basmalah menyebut bahwasanya surat basmalah adalah merupakan ayat tersendiri. Jadi diturunkan diturunkan oleh Allah untuk dijadikan kepala masing-masing surat, dan pembatas antara satu surat dengan surat yang lainnya.
Jadi bukanlah ayat satu dari surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya yang dimulai dengan basmalah itu. Ini pendapat Imam Malik ya beserta para ahli qiraah dan fuqaha Basrah, Madinah dan Syam, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi yang tidak menggunakan basmalah ketika baca Al-Fatihah ketika sholat itu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian Abu Hanifah menyebutkan maka ketika membaca basmalah tidak dikeraskan. Bahkan Imam Malik menyebutkan bahwasanya ketika sholat tidak perlu membaca basmalah sama sekali. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kemudian ada lagi yang kedua yang disertakan basmalah dan menyebutkan bahwasanya basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah pada surat An-Naml yang dimulai dengan basmalah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Makkah dan Kufah. Sebab itu menurut Imam Syafi'i dan para ahli qiraah, basmalah itu dibaca suara keras dalam salat jahar. Nah, ini dalilnya dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah tadi dua pendapat tentang bacaan basmalah. Ada yang baca keras sebelum baca Al-Fatihah, ada yang tidak membaca, ada yang baca cuman dia dengan suara pelan. Ya, ada tiga pendapat. Yang pertama Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Baiklah, lalu apa faidahnya kita membaca surat Al-Fatihah, membaca basmalah sebelum kita melaksanakan kegiatan yang lain? Hikmahnya, seorang yang selalu membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaannya penting, berarti ia selalu mengingat Allah pada setiap pekerjaan. Dengan demikian ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan selalu memperhatikan norma-norma Allah yang tidak merugikan orang lain. Dampaknya pekerjaan yang dilakukan akan berubah sebagai amal ukhrawi. Seseorang muslim diperintahkan membaca basmalah pada waktu mengerjakan sesuatu yang baik, yang kemudian itu untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang dikerjakan adalah karena perintah Allah atau karena telah diizinkannya. Maka karena Allah dia mengerjakan pekerjaan itu dan kepada dia meminta pertolongan agar pekerjaan itu terlaksana dengan baik. Nah, itu. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan, sebelum melakukan perbuatan baik, kita membaca basmalah agar kita selalu mengingat Allah, dengan tujuan adalah selalu mengingat Allah. Yang kedua adalah agar diberkahi kegiatan kita. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, setiap pekerjaan yang penting yang tidak dimulai dengan menyebut basmalah adalah buntung, kurang berkahnya. Nah, jadi setiap pekerjaan yang baik kemudian kita dimulai tapi kita tidak mengucapkan basmalah, ya maka pekerjaan itu kurang berkah, buntung ya, jadi nggak ada manfaat cuma nggak berkah, jadi kurang manfaatnya semuanya. Oleh karena itu anak-anak yang solih dan solihan ya, sebelum kalian membantu kedua orang tua, sebelum kalian berangkat ke masjid, sebelum kalian berangkat ke sekolah, benar-benar dipasangkan niat dan benar-benar awali dengan basmalah agar segala sesuatu aktivitas yang baik kita menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah, akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya menghafalkan surat Al-Fatihah beserta artinya.